Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dian Widayanti SPDGR. Saya mengajar di UPT SMPN Satap 5 Rumbia. Saya calon guru penggerak ke-9 dari Kabupaten Jeneponto. Melalui ini, saya bermaksud menyampaikan koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1.A.8. Berikut adalah 3 kata kunci yang akan saya sampaikan. Pertama, bagaimanakah saya dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik di kelas agar saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dulu, yang saya ketahui tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, menganggap bahwa murid memiliki kemampuan yang sama. Yang kedua, menuntut murid untuk selalu mengikuti perintah guru. Yang ketiga, sumber belajar hanya terbatas pada buku dan guru. Yang keempat, murid pasif dan kurang semangat dalam belajar. Berikut adalah penjelasan tiap poinnya. Pertama, guru beranggapan bahwa murid memiliki kemampuan yang sama. Guru menganggap bahwa murid memiliki kemampuan yang sama, sehingga guru memberikan perlakuan yang sama kepada murid tanpa mengetahui kebutuhan masing-masing muridnya. Yang kedua, menuntut siswa untuk selalu mengikuti perintah guru. Guru beranggapan bahwa pusat utama dalam kelas adalah satu-satunya milik guru, sehingga guru menuntut siswa untuk patuh tanpa memberikan ruang untuk siswa memberikan ide atau gagasannya. Yang ketiga, sumber belajar hanya terbatas pada buku dan guru. Guru terpaku dalam menuntaskan materi yang ada pada buku, sehingga guru hanya menggunakan sumber belajar yang terbatas pada buku paket siswa. Nomor 4 yang terakhir, murid kurang semangat dalam belajar. Mereka cenderung pasif saat di kelas. Mereka hanya mendengarkan yang guru sampaikan dan tidak punya inisiatif bertanya, meskipun mereka tidak memahami materi yang sedang dipelajari. Mereka bingung harus mengerjakan apa. Berikut adalah kata kunci yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda, tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Yang kedua, melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan sekitar dan teknologi. Yang keempat, membuat siswa agar aktif dalam belajar dengan cara menyajikan pembelajaran yang inovatif. Berikut adalah penjabaran kata kunci yang ketiga. Yang pertama, saya mulai mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Karakteristik siswa berbeda-beda. Memanfaatkan alam sekitar sebagai sarana untuk belajar siswa secara kontekstual. Saya meminta siswa untuk berjalan-jalan dan mengidentifikasi lingkungan sekitar. Dalam konteks mencari lokasi, jarak suatu tempat, siswa bisa memilih dan mempraktekkan sendiri benda yang dipilih untuk mengukur panjangnya. Kemudian dilaporkan serta
diadaptasikan sesuai petunjuk guru. Yang kedua, saya menyadari bahwa aturan di kelas sebaiknya dibuat dengan melibatkan murid. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengedepankan bahwa tujuan belajar adalah memerdekakan murid, tidak lantas pendidikan sebagai suatu proses yang membelenggu. Saya menyadari bahwa aturan di kelas sebaiknya dibuat dengan melibatkan murid, sehingga secara sadar murid akan ikut bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, saya menyadari bahwa sumber belajar tidak hanya dari buku ataupun guru. Pendidikan harus sesuai dengan konsep zaman. Di era milenial ini, perkembangan ilmu dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk mengakses beragam sumber belajar dari internet. Namun, sesuai dengan kewajiban kita sebagai pendidik, bahwa kita tidak hanya mengajar, kita juga menuntun. Sumber belajar bisa memanfaatkan media cetak, media elektronik, video, presentasi, dan lain-lain yang bisa diakses melalui internet. Di sekolah, penggunaan gawai secara pribadi sangat terbatas karena faktor ekonomi, sehingga saya menggunakan fasilitas sekolah yang berupa laptop untuk menayangkan berbagai materi yang saya dapatkan dari internet. Yang keempat, saya juga harus mengetahui pribadi siswa agar mereka mau belajar dengan senang hati. Tentunya, mereka cenderung lebih menyukai permainan. Saya menemukan metode permainan yang cocok untuk dipraktekkan sebagai pendukung pembelajaran di kelas, agar bisa diterima oleh siswa sekaligus sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Saya biasakan siswa untuk aktif berpendapat dan menanggapi setiap penampilan teman dan penjelasan guru, agar terciptanya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Berikut adalah kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan. Yang pertama, anak memiliki potensi sejak lahir sesuai dengan kodrat alam. Yang kedua, kewajiban guru adalah menuntun, bukan menuntut. Yang ketiga, tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan murid. Yang keempat, anak harus belajar dengan bahagia. Yang kelima, guru harus mengembangkan diri untuk proses pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir, sumber belajar sangat berlimpah, baik dari alam terdekat maupun dengan jangkauan teknologi. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.